Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Stefania Octavia, selaku MC yang akan membawakan acara sekaligus membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu tim debat yang sudah berada di samping kanan saya dan samping kiri saya. Di samping kiri saya ada Partai Hipeda. Gimana nih persiapannya buat debat kali ini? Ya, untuk persiapan kami Sudah prepare ya. ya Belum tahu kayak gimana nantinya. Gimana tanggapan dari Partai Pragos? Apakah juga sudah prepare seperti Partai Hipeda? Sudah. Baik teman-teman, sepertinya kedua partai ini sama-sama sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Kalau begitu langsung saja kita lanjut ke perkenalan tim debat. Ada perwakilan 27 partai politik yang mengikuti acara debat ini. Dari kloter 12 ada Partai Pragos dari kelas 11B. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nadia Andani dari Partai Pragos dari kelas 11B. Perkenalkan, saya Aisyah Zaimadul Fitria dari Partai Pragos kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Andani Klaista Rajwita dari kelas 11B Partai Pragos. Melawan Partai Hipeda dari kelas 11G. Silakan untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Rian Budi Chandra Mario dari Partai Hipeda kelas 11G. Perkenalkan, saya Aura Samadu Zahra dari Partai Hipeda kelas 11G. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Dewi Larasati dari Partai Hipeda dari kelas 11G. Untuk perwakilan dari masing-masing tim debat dimohon untuk berada di depan saya untuk melakukan suit. Silakan. Suit akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Teman-teman, mari kita saksikan bersama penampilan tim debat dari kloter 12 dengan kasus hukuman mati perlu dihapus atau tidak, dengan Partai Hipeda sebagai tim pro dan Partai Pragos sebagai tim kontra. Tapi sebelum itu saya akan melontarkan satu pertanyaan untuk ditanggapi oleh kedua tim tersebut. Mengapa koruptor lebih ditimbang dengan hukuman seumur hidup daripada hukuman mati? Silakan, waktu menanggapi dimulai dari tim kontra terlebih dahulu, dimulai dari sekarang. Silakan, waktu berdiskusi adalah masuk dalam waktu menanggapi. Silakan. Baiklah, kenapa suatu koruptor itu dihukum lebih seperti dihukum seumur hidup daripada dihukum mati? Karena koruptor merupakan seseorang yang mempunyai sifat sangat tidak menguntungkan, akan tetapi bagi tim kita, koruptor itu memiliki contoh, karena koruptor tersebut bisa mencontohkan kalau semisal kamu tidak menguntungkan suatu negara tersebut, maka kamu bisa merugikan suatu negara tersebut, dan suatu hukuman mati itu tidak semestinya bisa membuat mereka jera. Waktu tersisa 4 menit, apakah masih ada tambahan?
Atau sudah cukup? Sudah cukup. Bagaimana tim pro? Tanggapannya? Silakan. Waktu berdiskusi terus berjalan. Silakan. Hukuman mati harusnya itu membuat mereka jerah. Hukuman mati harusnya membuat mereka jerah karena apa itu hukuman mati itu kita harus melakukan hukuman mati sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat atau berapa besar nominal yang mereka korupsi. Waktu tersisa 4 menit, apakah ada tambahan? Dan hukuman mati merupakan salah satu pidana pokok yang bersifat khusus dan alternatif untuk mengurangi kejahatan korupsi tersebut. Apakah sudah cukup? Cukup. Baik, untuk tim kontra, apakah Anda yakin dengan tidak menghapus hukuman mati dapat menjamin hukuman tersebut berjalan baik di Indonesia? Karena hukuman mati di Indonesia selalu ditimbang dengan keadaan-keadaan lain dalam hukum pidana. Silakan. Waktu menanggapi dimulai dari bisa diulangi. Apakah Anda yakin dengan tidak menghapus hukuman mati dapat menjamin hukuman tersebut berjalan baik di Indonesia? Karena hukuman mati di Indonesia selalu ditimbang dengan keadaan-keadaan lain ketika penentuan hukuman pidana. Silakan. Bagaimana tim kontra? Waktu terus berjalan. Silakan. Menurut saya hukuman mati tidak bisa menghapus kejahatan korupsi dikarenakan dengan adanya hukuman mati kita belum tentu bisa mengurangi kejahatan yang ada. Maka dari itu hukuman mati saya anggap tidak efektif untuk mengurangi korupsi di Indonesia. Akan tetapi bisa digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup atau lebih ke hukuman penyiksaan. Saya bertanya, apakah Anda yakin dengan tidak menghapus hukuman mati Yakin. dapat menjamin hukuman tersebut berjalan baik di Indonesia? Silakan. Tidak, karena dengan menghapusnya kita hukuman mati di Indonesia ini, maka sesuatu yang dapat karena hal itu dapat keluar dari salah satunya yaitu pasal 340 KUHP, barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika hukuman mati itu dihapuskan di Indonesia, kan orang itu tidak jadi terhapuskan dari negara itu, kasarnya begitu. Nah, jika hal itu terjadi, maka kalau tim mohon maaf, maka keluarga korban itu akan memiliki masalah psikis ataupun mental karena dia kayak, kenapa dari keluargaku ada yang hilang, tapi kenapa dia yang merugikan keluargaku tidak hilang? Dan itu salah satu hal yang dapat merusak pikiran atau merusak
mental dari keluarga korban. Waktu tersisa 2 menit, apakah ada tambahan mungkin dari anggota lain? Ada lagi. Baik, silakan. Selain itu, dalam dasar negara sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jika pemerintah itu menghapuskan hukuman tersebut, maka otomatis pemerintah bisa dibilang tidak bijaksana dalam menentukan hukuman tersebut, karena itu menyangkut dalam nyawa. Cukup? Cukup. Bagaimana tim pro? Tanggapan, apakah ada sanggahan dari pendapat tim kontra? Bagaimana tim pro? Apakah ada atau tidak? Bentar, mau bertanya tadi itu menyambut Boleh. hukuman mati atau membela adanya hukuman mati atau Silakan, tim kontra menjawab. Baiklah, jadi tim kami itu membela adanya hukuman mati lantaran hal tersebut. Jika hal itu dihapuskan, maka bisa membuat keluarga korban itu terkena suatu seperti masalah mental. Kenapa? Mikir kalau aku itu merawatnya dari sekian lama, terus kenapa kamu kok bisa menghapusnya diam saja, sedangkan kamu tidak memberi nyawa. Jadi kita menunjuk Julia adanya hukuman mati. Bagaimana tim pro? Waktu berdiskusi tetap berjalan. Oke, Silakan. kami tidak menganggap bahwa hukuman mati masih perlu dipertahankan di Indonesia dengan alasan demi perlindungan masyarakat untuk mencegah kejahatan berat demi keadilan dan persatuan Indonesia. Waktu tersisa 4 menit, apakah ada tambahan? Cukup. Untuk tim pro, mengapa hukuman mati perlu dihapus? Apa hal yang mendasari Anda berpendapat seperti itu? Jika mengikuti HAM, hak asasi manusia, tersangka dan korban ada di posisi yang sama-sama memprihatinkan dalam suatu kasus. Silakan untuk menanggapi. Waktu tetap berjalan. Mengapa hukuman mati perlu dihapus? Apa hal yang mendasari Anda berpendapat seperti itu? Jika mengikuti HAM, hak asasi manusia, tersangka dan korban ada di posisi yang sama-sama memprihatinkan dalam suatu kasus. Apakah ada hal lain yang mendasari bahwa hukuman mati perlu dihapus selain HAM? Apakah ada atau tidak? Waktu tersisa 3 menit. Silakan.
Hukuman mati menjadi pengecualian terhadap hak untuk hidup yang masih diakui di banyak negara. Hukuman ini menjadi sanksi paling berat bagi pelaku kejahatan yang melanggar hak asasi manusia orang lain. Waktu tersisa 2 menit, apakah ada tambahan? Bagaimana tim pro? Sudah cukup. Bagaimana tim kontra? Apakah ada sanggahan? Ada, silakan. Motif dari argumen kalian, sebelumnya kalian mengatakan demi perlindungan masyarakat. Jika melindungi masyarakat, bukankah kalau kalian menghilangkan hukuman itu, kalian sama saja tidak melindungi masyarakat lantaran keluarga dari korban kan juga memiliki rasa kecewa terhadap hal itu. Otomatis keluarga korbannya juga dirugikan. Dan kalian memiliki argumen karena hukuman itu masih dilaksanakan di negara lain. Apakah semua negara di bumi ini melaksanakan hal itu dan bukankah hukuman itu sudah dianggap kuno? Dan apakah hukuman itu masih memiliki efek jerah? Silakan tim pro untuk menanggapi. Bagaimana tim pro? Waktu terus berjalan. Waktu tersisa 3 menit. Waktu tersisa 2 menit. Silakan. Dijelaskan Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi HAM untuk UU nomor 39 tahun 1999 dan amandemen Undang-Undang kedua pasal 28A sampai 28C ditegaskan pula dengan ini hukuman mati di Indonesia melanggar HAM. Sudah cukup dari tim pro. Dan hukuman tersebut dapat digantikan dengan hukuman tersebut. Bagaimana tim kontra? Tanggapannya, silakan. Jika hukuman itu digantikan dengan hukuman seumur hidup, maka bisa dikatakan suatu negara itu tidak mempunyai pendirian. Bagaimana tim pro? Waktu terus berjalan. Tim kontra sepertinya belum puas dengan pendapat dari
Tim Pro dan tanggapan dari Tim Pro. Bagaimana Tim Pro? Apakah ada data lain yang dapat meyakinkan tim kontra bahwa kalian yakin untuk menghapus hukuman mati tersebut? Waktu tersisa 3 menit. Waktu tersisa 2 menit. Silakan. Baik. Hukuman mati dinilai sebagai hukuman yang kejam karena mengingkari kemanusiaan yang tertuang dalam sila kedua Pancasila. Hukuman mati bertentangan dengan konsensus hak asasi manusia universal. Sesuai dengan pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak orang lain. Bagaimana tim kontra? Apakah sudah puas? Belum. Dalam argumen kalian mengatakan jika itu sama dengan melanggar hak asasi manusia. Sebelumnya saya juga bertanya, jika pemerintah melindungi hak asasi manusia, lantas bagaimana untuk keluarga korban? Bukankah kalau mereka memiliki masalah mental karena keluarga mereka salah satunya hilang karena ulah suatu pidana itu, bukankah itu juga menyinggung hak asasi manusia? Jadi kalau semisal kalian beranggapan kita harus menghilangkan hukuman mati karena itu melanggar hak asasi manusia, kan di sisi lain kalau nggak dilakukan hukuman mati, maka hak asasi yang dari perasaan mereka kan juga mati. Jadi bukankah pemerintah juga menyakiti yang lain juga? Bagaimana tim pro? Waktu terus berjalan. Kami mohon untuk langsung menanggapi. Silakan. Dijelaskan Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi HAM dan UU Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan amandemen UUD kedua pasal 28A sampai 28C. Ditegaskan pula dalam TAP MPR tahun 1998 tentang pembentukan Komnas Hak Asasi Manusia bahwa dengan hukuman mati di Indonesia melanggar hak asasi manusia. Cukup. Bagaimana tim kontra? Apakah sudah puas? Sudah puas dengan tanggapan dari tim pro atau belum? Di negara kita terdapat dasar negara, di mana dasar negara itu tidak bisa dirubah. Kita mengambil dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika pemerintah tidak menghapuskan, jika pemerintah menghapuskan hukuman mati, bisa dibilang pemerintah tidak adil dalam suatu permasalahan tersebut kan? Bagaimana tim pro?
masalah keadilan, kita bisa menghukum dengan sesuai kesalahan yang mereka perbuat. Jadi tidak harus dihukum mati dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Baik, bagaimana tim kontra? Tapi dalam argumen ini kita membahas tentang hukuman mati dan bukan setimpal atau tidak setimparnya. Jadi bisa dibilang kalian secara tidak langsung menyetujui jika hukuman mati itu tidak dihapus. Mohon maaf, tidak dihapus. Kalian tadi bilang jika suatu hukuman tersebut bisa diganti dengan sesuai porsi perilaku mereka. Akan tetapi pada perdebatan ini kita tidak berkomunikasi tentang porsinya, tapi kita berkomunikasi tentang hukuman mati tersebut. Dan kalian bilang kalau orang tersebut dihukum bergantung pada kesalahan mereka, jadi kalian otomatis setuju kan kalau hukuman mati itu telah dilangsungkan. Bukankah kalian berada di tim pro untuk hukuman mati itu dilaksanakan? Bagaimana tim pro? Setuju hukuman mati dihapus atau tidak dihapus? Atau tetap seperti kasus kalian, yakni hukuman mati perlu dihapus? Bagaimana tim pro? Menurut tim kontra, pendapat Anda termasuk menyetujui hukuman mati tidak perlu dihapus. Bagaimana? Tetap dihapus atau tidak? Silakan, tetap. Baik teman-teman, sesi berikutnya adalah penyampaian kesimpulan dari tim pro dan tim kontra. Dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Untuk menyampaikan kesimpulan, waktunya adalah 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Untuk kesimpulan tidak ada waktu diskusi. Kami mohon untuk segera menanggapi. Waktu terus berjalan. Bagaimana tim pro? Silakan. Hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sering dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Kita mendukung penghapusan hukuman mati karena tidak seharusnya terlibat sebagai bentuk hukuman mati. Sudah cukup. Dilanjut dengan penyampaian kesimpulan dari tim kontra. Silakan untuk menyampaikan dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu kami menyimpulkan jika hukuman mati harus tetap dilaksanakan di negara ini karena pemerintah harus tetap mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak bisa diubah lagi, terutama pada pasal 28I ayat 4 yang berbunyi
Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Di dalam undang-undang tersebut terdapat kata-kata hak asasi manusia, dan dalam pandangan kita, hak asasi manusia bukan melulu tentang mati atau tidak mati. Selain itu, kami juga menyimpulkan pemerintah harus mengamalkan pasal 340 KUHP serta pasal 388 KUHP, di mana pasal 340 KUHP itu berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, serta pasal 38 KUHP, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Selain itu, kami juga mengacu pada dasar negara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dasar negara itu juga tidak bisa diubah. Dan kami tetap kokoh terhadap pendirian kami, yaitu hukuman mati tidak dihapuskan dari negara ini. Terima kasih. Baik, setelah usai sesi debat dari kloter 12, jangan lupa untuk teman-teman vote partai mana yang menurut Anda layak maju ke babak semifinal. Apakah partai Pragos sebagai tim kontra atau partai Hipeda sebagai tim pro? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.